Sidang Jumat rahmati Allah. Pada kesempatan ini di kultum ba'da zuhur ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita menata, melahirkan generasi muda untuk menjemput kejayaan Islam. Suatu hari pemerintahan Prancis mengirim intelijennya ke Spanyol ketika pusat pemerintahan Islam ada di Spanyol, di Cordova. Islam itu pemerintahannya, ibu kota pertamanya Madinah. Setelah itu pindah ke Baghdad, Irak. Setelah itu pindah ke Spanyol. Setelah menguasai Eropa, pindah ke Spanyol. Setelah dari Spanyol, pindah ke Istanbul. Jadi pusat pemerintahan Islam itu 2 kali beribu kota di tanah Arab, 2 kali beribu kota di Eropa. Ini penting supaya kita tahu kualitas Islam itu sendiri. Maka kalau kita bangkit dengan Islam, insya Allah kebangkitan itu tidak hanya mimpi. Ketika Islam berkuasa di Eropa, maka bangsa-bangsa Eropa ingin menaklukkan Islam, maka mereka bersatu. Maka dikirimlah oleh pemerintahan Prancis intelijen ke Spanyol. Dahulu Spanyol itu berbahasa Arab. Setiap wilayah Islam dahulu sampai ke Rusia berbahasa Arab. Sehingga Imam Bukhari yang Bukhara itu Rusia, dia adalah menjadi tokoh hadis yang nomor 1 dalam dunia Islam. Maka ada hadis Bukhari dengan dinisbatkan kepada Bukhari, namanya dia Bukhara, Rusia, itu berbahasa Arab. Samarkand bahasa Arab. Dunia Islam itu berbahasa Arab. Sehingga kita pun banyak kursi bahasa Arab. Ya, musyawarah dalam Pancasila itu banyak bahasa Arab itu. Kalau kita ingin ada orang membenturkan Pancasila dengan Islam, cobalah dalam bahasa musyawarah bahasa Arab, kerakyatan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, keadilan bahasa Arab, makmur bahasa Arab. Itu bahasa Arab semua. Jadi dulu di Spanyol itu berbahasa Arab. Maka sebagai pusat pemerintahan Islam lahirlah di situ Abu Hayyan, tafsir Abu Hayyan, mufassir terkenal, orang Spanyol. Ibnu Hazm itu orang Spanyol. Banyak ulama-ulama Spanyol yang kitab-kitab Arabnya jadi referensi hari ini. Sidang jemaah rahmati Allah. Ketika itu dikirim intelijen oleh Prancis ke Spanyol. Maka ketika itu intelijen ini ketemu seorang anak muda. Setelah dia main panah, beberapa busurnya tidak tepat sasaran. Anak muda ini sedih, kecewa. Kemudian didekati oleh intelijen ini. Kata intelijen Perancis ini, kenapa kau bersedih? Karena katanya, aku membuat panahku sendiri. Ternyata dari sekian yang kupanah, ada beberapa busur panahku tidak tepat sasaran. Berarti hasil panahku ini belum baik. Hanya 2-3 sasaran yang tidak tepat. Berapa yang tidak tepat? 2 atau 3 sasaran. Manggut-manggut intelijen ini, dia pulang ke negaranya.
dipanggil oleh pemerintah Perancis. Bagaimana di sana? Katanya mereka kuat, tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena anak muda di sana, dia kudapati selesai memanah, kemudian dia bersedih. Kutanya kenapa? Karena ada 2 atau 3 dari puluhan panah yang ditembakkannya, dilepasnya, 2 atau 3 tidak dapat sasaran. Itu dia merasa gagal. Mereka luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka akhirnya dilakukan kajian oleh pemerintah Perancis. Maka akhirnya bagaimana? Dikirimlah wanita-wanita ke sana. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dilakukan perusakan moral. Dilakukan perusakan moral. Perusakan moral itu biasanya di antara minimal 3. Pertama, wanita. Kedua, narkoba. Ketiga, perjudian. Semua orang bermimpi ingin kaya cepat. Ini senjata ampuh untuk menghancurkan generasi manapun di belahan bumi ini. Kalau sudah narkoba, maka yang 2 lagi sudah bobol. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, sekian lama setelah itu dilakukan penyerangan, tumbang umat Islam di Spanyol. Pustaka-pustaka mereka disalin ke bahasa barat, kemudian dimusnahkan. Disebut dalam sejarah, sungai yang mengalir di Cordova itu berwarna tinta. Jadi dulu orang kalau menghancurkan peradaban, pustakanya dulu dihancurkan. Ini dilakukan oleh Amerika kepada Irak. Makanya ketika Amerika menyerang Irak itu, pustaka-pustaka yang ada di Irak itu dihabisi. Kenapa? Apa kelebihan pustaka di Irak? Karena Irak itu pernah menjadi ibu kota Islam. Manuskrip-manuskrip lama, situs-situs sejarah itu akan membangkitkan energi umat Islam di akhir zaman. Maka dihancurkan. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita ambil adalah bahwasanya perusakan generasi muda itu adalah langkah strategis yang digunakan oleh musuh Islam kepada kita. Maka untuk itu kita semua harus menjaga generasi muda kita. Kita harus melakukan gerakan-gerakan supaya anak muda ini kembali terwujud seperti yang dikatakan 7 orang yang terlindungi, mendapat perlindungan Allah di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, yaitu salah satunya yaitu rajulun, pemuda, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpatri di masjid. Maka bagaimana semua kita melakukan gerakan di masjid kita masing-masing, jadikan masjid kita pos generasi muda. Ini penting, sedikit tapi penting. Jadikan, lakukan gerakan di masjid masing-masing bahwasanya masjid itu pos generasi muda. Maka kalau ada pengurus masjid tidak ada program pengajian anak muda, maka pengurus masjid itu sudah lost, tidak tahu perannya. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, kita tahu sejarah anak muda dalam Islam. Kata Nabi, a'lamun nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu berapa umur Mu'adz bin Jabal ketika disebut oleh Rasulullah? Yaitu 20 tahun.
Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram yaitu Muaz bin Jabal. Berapa umur Muaz ketika itu? 20 tahun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada sahabat Nabi Sa'ad bin Muaz ketika dia meninggal, turun 70.000 malaikat untuk menggotong mendampingi jenazahnya. Bergoyang aras kata Nabi, bergoncang aras dengan kematiannya, turun 70.000 malaikat untuk melayat jenazahnya. Siapa dia? Sa'ad bin Muaz, anak muda. Jadi anak muda zaman dahulu luar biasa. 14 tahun Yazid telah memimpin pasukan memerangi, 14 tahun memerangi Konstantinopel. 20 tahun Muhammad Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel. 17 tahun Muhammad Al-Qasim sudah menaklukkan seluruh jazirah India, menaklukkan puluhan kerajaan India. Di umur 17 tahun dia jadi jenderal memimpin pasukan. Hari ini kalau sudah lost zaman kita, maka didiklah anak-anak kita. Semoga hal ini, bagaimana caranya? Masukkan ke tahfiz Quran supaya dia cerdas. Langkah mendidik anak cerdas harus ikut tahfiz Quran. Karena menghafal Quran tidak sama dengan terlatih menghafal Quran, akan mudah menghafal pelajaran. Tidak ada kitab di dunia ini yang dibaca, dihafal dengan titiknya dan komanya, panjang pendeknya selain Al-Quran. Kalau orang hafal Quran berarti dia hafal dengan titik dan komanya. Maka orang kalau sudah terbiasa menghafal Quran, dia akan mudah menghafal pelajaran apapun. Supaya anak kita cerdas, masukkan tahfiz. Itu diantara langkahnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga anak kita menjadi generasi muda masa depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.